Part 31, UAS. Gak kerasa sudah hari Senin aja. Ini hari di mana gue akan mengikuti ulangan akhir semester. Untuk pertama kalinya di kelas 1 SMA. Gue harap gue bisa ngelewatin semua ini. Hari pertama. Biasanya kalau gak mapel PKN ya bahasa Indonesia. Semalam gue belajar cuma PKN doang. Lagian, BJG bisa nyontek Vira. Sampai sekolah gue masuk kelas dan mengulang apa yang telah gue pelajarin semalam. Tumben, Vira kok belum dateng ya? Ah palingan juga bentar lagi dateng. Gue melanjutkan kembali belajar gue sambil mengerjakan beberapa soal latihan. Namun tak lama kemudian Vira dateng dengan keadaan jalan sambil pincang. Karena gue gak tegaan orangnya, gue langsung menghampiri dan menuntunnya ke tempat duduk. Kamu kenapa Vir? Kok bisa gini sih? Gue, kok bisa jadi kayak gini sih, Vir? Vira, gak apa-apa kok, cuma keseleo. Ya. Di balik kata, gak apa-apa, pasti tersimpan sesuatu yang dia sembunyiin dari gue. Gak berselang lama bel berbunyi. Tandanya ulangan akan dimulai, gue menunda sementara pembicaraan gue sama Vira. Akhirnya setelah pengawas membagikan kertas soal dan jawaban gue langsung mengisinya. Konsentrasi gue agak terganggu perihal Vira tadi. 1 jam kemudian gue telah selesai mengerjakan soal ulangan, seluruh siswa dipersilahkan untuk mengumpulkan kertas jawaban ke pengawas karena waktu sudah hampir habis. Setelah ngumpulin kertas jawaban seluruh siswa diperbolehkan keluar kelas untuk istirahat. Sebelum melanjutkan ke ulangan mapel kedua, gue memutuskan untuk kembali ke tempat duduk. Buat nemenin Vira. Gue, ceritalah. Vira, jadi pas hari Minggu aku MA Farhan ketemuan terus dia nembak aku, tapi aku nolak. Setelah itu dia ninggalin aku, pas aku jalan balik, aku diserempet sama motornya dia. Terus jatuh deh, makanya kaki aku jadi pincang gini. Gue, kenapa gawe aku kemarin? Vira, aku udah minta jemput soalnya sama papa. Kata dokter sih ini kaki aku udah sembuh. Seminggu lagi. Gue, emang keterlaluan tuh anak, entar aku omongin deh sama dia. Vira, iya. Please jangan berantem ya, aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Gue pun menganggukkan perkataan Vira dan membereskan alat tulis yang masih ada di mejaku. Gue pengen keluar kelas karena ada urusan penting MAC, dedek, alias pipis. Vira, mau kemana? Gue, mau pipis. Pengen ikut? Vira, ogah. Gue, diajak malah nolak. Akhirnya gue menuntaskan urusan gue dengan si dedek, rasanya lega banget. Bel pun berbunyi menandakan jam istirahat sudah kelar, gue bergegas masuk ke kelas. Ulangan mapel BI pun dimulai, seperti biasa kalau ada soal yang susah gue langsung nanya ke Vira. 1 jam kemudian ulangan berakhir, para siswa diperbolehkan untuk pulang. Vira meminta gue mengantarnya pulang, dan gue mengiyakannya. Vira, antar aku pulang ya. Gue, iya. Vira, SIP. Gue menuntunnya ke arah motor gue pelan-pelan. Setelah naik ke motor gue sama Vira, langsung menuju rumah Vira. Sampai sana gue gak bisa lama-lama karena harus balik. Namanya juga lagi suasana ulangan, entar bokap nyokap bisa marah gara-gara gue pulang kelamaan. Vira, makasih ya. Gue, ongkosnya mana neng? Vira, nih, cup. Dam. Gue minta ongkos duit malah dikasih yang lebih, ini nih rejeki anak soleh, rajin. Dan sering menabung. Yap hubungan gue saat itu sama Vira bisa dibilang cuma sekedar tete men. Buat masalah si Farhan gue bakal ngomong sama dia setelah selesai UAS, tepatnya minggu depan. Gue akan mencoba untuk ngomong dengan baik dan berusaha untuk tidak mencari keributan dengannya, gue harap Farhan juga bisa diajak ngomong baik-baik juga. Sampai rumah tiba-tiba seseorang menelpon gue dan itu Vira. Gue, halo. Vir, ada apa? Vira, gimana? Gue, apaan sih? Kalau ngomong yang jelas dong. Vira, gimana rasanya? Berlanjut? Part 32, After UAS. Gue,
Halo. Fir, ada apa? Vira, gimana? Gue, apaan sih? Kalau ngomong yang jelas dong. Vira, gimana rasanya? Gue, biasa aja Fir, udah banyak yang kayak gini emah ke gue. Vira, huek dah tar pulsa abis lagi. Skip. Wah leganya sekarang sudah selesai UAS, rasanya bebas dari semua beban yang telah menimpa gue selama kurang lebih 6 bulan ini. Sekarang tinggal menunggu hasil rapot aja. Hari ini gue ke sekolah cuma buat ngeliatin teman-teman gue yang classmate. Gimana ya keadaan Vira? Sekarang? Apa udah sembuh? Sampai sekolah gue langsung taruh tas dan keluar kelas untuk bermain basket sama teman-teman. Teman gue menyapa gue dan ngajak ngobrol setelah bermain basket. Yah, gue rindu dengan kalian, dah lama kita gak ngobrol bareng gini, padahal baru seminggu. Dimas, woyas pak kabar lo, hehehe gna uas lo cok. Gue, hahaha baik, uas gue. Ya gitulah. Si Rehan mani. Ari, nyaut biasa dia baru jadian, jadi nempel mulu MA ceweknya. Gue, widih, lo berdua kapan nyusul? Dimas, lu, gak tau neh belum ada yang srek. Weh si Rehan dah punya cewek akhirnya. Gue kapan ya tapi gue gak mau cepet-cepet target. Yang kemarin lagi. Gue memutuskan untuk cari Vira dan gue menuju ke ruang OSIS, siapa? Tahu. Dia ada di sana. Nyampe di depan ruang OSIS gue langsung ngebuka pintunya. Ups. Bang. Panji lagi ngobrol berduaan sama Nadia. Tanpa mengurangi rasa hormat gue ke Bang Panji gue. Menyapanya dengan sopan. Gue, sorry bang ganggu, lihat Vira gak? Biasanya dia di sini kan? Panji, oh Luyas, cie nyariin pacarnya ya? Gue kagak pacaran bang serius dah. Panji, oh itu ada di ruangan dalam. Mengenai Bang Panji, dia ini gak tahu kalau gue itu mantannya Nadia, Nadia juga gak pernah. Sama Bang Panji kalau gue itu mantannya dia. Gue langsung ke ruangan dalam dan ngedeket ke Vira. Gue, buset neng, lagi asik ya. Vira, ih kamu ngagetin aja. Gue, udah sembuh? Vira, udah sih cuman masih nyeri aja gitu. Gue, oh ntar mau aku antar pulang gak? Vira, makasih udah nawarin Yayas, tapi aku dijemput sama papa, maaf ya. Gue, oh baguslah, bisa pegel badan aku kalau tiap hari boncengin kamu terus. Vira, gak jelas ih kamu. Antar kelas dong. Gue, nganter kamu ke kelas kek, kemana aja, ke WC juga aku turutin. Vira, ya udah ayo. Vira langsung merangkul bahu gue karena dia jalan masih agak pincang. Masalah pincang gue. Teringat dengan Farhan, setelah nganter Vira ke kelas gue berencana untuk ketemu dengan Farhan. Pas gue jalan ngelewatin Bang Panji dan Nadia tiba-tiba Bang Panji negor gue. Bang Panji, duh kalian cocok ya. Gue, si abang ini, abang juga cocok kok sama bidadarinya tuh. Seketika gue melihat raut wajahnya Nadia, ya dia masih tetap cantik kok, tapi kok dia cemberut. Ya, bukannya gue puji malah seneng gue langsung berjalan keluar ruang OSIS. Sampai di kelas gue langsung menyuruh Vira untuk duduk, suasana kelas rame, temen gue ada. Yang lagi main gitar di pojokan, main laptop, dan cewek-cewek sedang ngerumpi. Setelah itu gue langsung pergi dari tempat duduk gue sama Vira. Vira, mau kemana? Gue, mau cari cewek kenapa? Vira, dah bete. Gue, bercanda kalek, orang mau ketemu temen doang, hai mememem kamu cemburu. Ya. Vira, hai mememem ngapain cemburu, orang kita cuma temenan. Gue, nah tuh tahu, tapi sebenarnya kamu pengen lebih dari temenan kan? Vira, apaan sih kamu? Nyubit gue. Aduh oh, sakit banget ini cubitannya Vira, gue pun langsung lari keluar kelas karena takut entar dicubit lagi, gue langsung mencari Farhan, pertama gue ke kantin aja, siapa tahu dia di sana. Nah tuh dia lagi nongkrong MA teman namanya gue langsung aja nyamperin dia buat ngomong. Sebentar. Gue, Han bisa ngomong sebentar gak? Farhan, oh iya Yas, kita pindah meja aja di sana. Gue dengan Farhan langsung pindah meja dari meja teman-temannya Farhan.
Gue, jadi gini, kemarin Vira cerita, katanya lo nyerempet dia ya. Farhan, iya gue kesel banget MA dia. Gue, jadi kenapa bisa begini? Farhan, gue kesel gara-gara dia nolak gue makanya gue sempet emosi dan nyerempet dia. Tapi Vira gak apa-apa kan? Gue, dia gak apa-apa kok, cuma kemarin kakinya agak bengkak, lo masih sayangkan sama Vira. Farhan, sayanglah. Tapi gue keknya dah gak mungkin dapetin si Vira lagi. Gue, ya udah mending lu minta maaf ke Vira sekarang, dia ada di kelas sekarang. Farhan, THX Yayas atas saran lo. Gue menyuruh Farhan untuk meminta maaf kepada Vira, semoga saja Vira mau memaafkan kesalahan Farhan, dan gue harap hubungan mereka sebagai teman baik-baik saja. Berlanjut. Part 33, Final Result. Hari ini adalah hari yang menegangkan, karena gue akan menerima rapot pada semester pertama ini. Karena yang ngambil rapot itu orang tua gue. Jadinya gue hari ini cuma bisa main. Di rumah doang hati gue berdebar-debar, semoga saja hasilnya memuaskan. Pagi ini gue terbangun gara-gara suara HP gue bunyi mulu dari tadi, agak risih sih, pagi-pagi. Gini dah ada yang ngeganggu aja. Gue, halo siapa sih pagi-pagi gini nelpon. Vira, kamu kebo ya ada jam berapa ini? Kebo, mengingatkan gue kepada seseorang I have many memory sweet hair. Gue, ini siapa sih marah-marah gak jelas gitu. Vira, Seketika telepon ditutup langsung sama Vira. Dah gue lanjut tidur ae. Jam 9 ibu gue pergi. Sama bapak gue. Sebelum mereka pergi ibu gue bilang ke gue kalau dia mau pergi. Yas, ibu sama ayah mau pergi ambil rapot kamu, itu di depan ada teman kamu tuh. Ya abu, itu teman aku suruh tunggu aja di ruang TV atau gak suruh ke kamar aku aja, masih. Ngantuk banget akunya. Jawab gue. Siapa ya teman gue yang datang ke sini, biasanya kalau mau ke sini pasti WA atau nelpon gue. Dulu. Gak ada angin, gak ada hujan suara pintu pun berbunyi. Gue juga gak terlalu peduli. Dengan suara pintu itu, palingan teman gue ke kamar gue. Tumben teman gue wangi banget, mana bau minyak wangi cewek lagi. Gak beberapa lama kemudian. Plak! Saat gue ditampar. Aduh! Gue pun terbangun dari tidur gue. Lafira Lafir! Ngapain kesini? Gue, Vira tumben kamu kesini? Vira, kangen tahu MA temanku yang lucu ini nyubit pipi gue. Gue, awe sakit tahu. Gimana rapot kamu? Vira, alhamdulillah ranking 2 Yas. Gue, wah bagus dong. Wih selamat ya Vira. Gue seneng deh liat lo ranking 2, tinggal giliran gue nih yang gak tahu hasil. Rapot gue. Vira, kamu belum mandi ya? Gue, baru juga bangunkan tadi, ini juga gara-gara ditabok kamu. Vira, sejorok sana mandi. Gue, jorok-jorok gini kamu juga mau kan? Vira, Gue langsung bangun buat mandi, ambil handuk, baju, sempak, celana dan menuju ke kamar mandi, jebar-jebur. Sabun sana sabun sini, biar wangi, abis mandi gue. Langsung pakai baju, minyak wangi seadanya, sisir rambut biar cakep. Gue, Vira rencana liburan mau kemana? Vira, aku emak keluarga mau ke Bali Yas. Gue, widih enak dong. Vira, kalau kamu? Gue, aku mau diajak ke Jogja. Vira, jangan lupa oleh-olehnya ya. Gue, pengen banget dibeliin. Tiba-tiba tangan gue dicubit awe sakit banget. Vira mau ke Bali, gue seumur-umur belum pernah kesana, semoga suatu hari gue bisa kesana. Tak lama kemudian bokap sama nyokap pulang, gue langsung bergegas untuk mengetahui rapot gue. Gimana bu rapot? Alhamdulillah ranking 10 kamu nak. Syukurlah, gue mendapat ranking 10, gak jelek dan juga gak terlalu bagus sih, gue langsung memberitahukannya kepada Vira. Vira, tante udah pulang sama om. Bokap, makasih ya udah nemenin si Iyas. Nyokap, si Iyas gak nakal kan tadi hahaha. Vira, gak kok tante, kalau nakal kan udah aku cubit tadi hehe.
Vira kayaknya begitu akrab sama ortu gue. Gue, Fir, aku ranking 10. Vira, wih hebat ya, aku seneng banget deh bisa lihat kamu masuk 10 besar. Gue, oh jadi ngeledek nih. Ayah gue, langsung menyuruh kami makan bersama dengan Vira. Vira nampaknya juga gak canggung dengan ortu gue. Gue seneng banget hari ini bisa ngelihat sahabat gue akrab sama ortu gue. Berlanjut. Part 34, Liburan Akhir Semester. Liburan kali ini gue menghabiskan waktu di Jogja, perjalanan juga cukup melelahkan. Sampai Jogja gue nginep di hotel pesanan bokap gue. Setiap liburan gue emang seneng tidur di hotel, gak tahu kenapa, mungkin gara-gara ada AC kaliak. Sehabis menaruh barang di hotel, kami sekeluarga langsung mencari makan siang hehehe. Udah lapar banget soalnya. Akhirnya kami singgah di salah satu restoran khas Jogja, dan menyantap makanan khas Jogja. Di sana, untung aja gue doyan, kalau kagak kan bisa kelaparan gue entar di sela-sela makan ada aja WA yang masuk ke HP gue. From Vira. Hi yang lagi liburan, tar malam aku telepon ya. Karena sedang makan jadinya gue bales WA-nya singkat banget. Iya, untung aja si Vira yang nelpon tar malam, kebetulan pulsa gue lagi tekor cuma ada sisa bonus WA doang berkedip dan tertawa. Setelah makan siang, kami balik ke hotel untuk istirahat, entar malam baru lanjut jalan lagi ke Malioboro. Jadinya kegiatan gue di hotel siang sore ini ya cuma nonton TV sambil main HP. Iseng-iseng WA Vira ah. Hai. Yang di sana. Pasti liburannya asik banget ya. Gak beberapa lama kemudian WA gue dibales. Asik dong, apalagi kalau bisa bareng kamu, aku kangen kamu. Hahaha ini si Vira bisa aja. Padahal kan di Bali banyak cowok-cowok bule, kok masih inget aja MA. Gue. Tapi gue gak kangen tuh hahaha. Gak terasa waktu sore telah tiba, gue bersiap mandi, tapi bokap nyokap masih tidur, dah ah yang penting mandi dulu, abis mandi gue lapar terus gue makanin dah cemilan yang dibeli bokap. Sambil nonton TV hotel. Sekarang sudah hampir malam, bokap dan nyokap dah siap untuk jalan-jalan ke daerah Malioboro. Setibanya di Malioboro, kami keliling daerah situ, suasananya rame banget karena lagi musim liburan. Gue pun mengabadikan momen-momen di Malioboro ini dengan berfoto bersama nyokap bokap gue. Lalu akhirnya kami makan malam di salah satu tempat makan terkenal di Jogja. Sesudah makan karena udah malam juga, kami memutuskan balik ke hotel dan melanjutkan liburan besok. Keesokan harinya gue melanjutkan liburan ke Candi Borobudur, seumur-umur baru pertama gue kesana jadinya gue bakal mengabadikan momen yang ada di sana. Abis dari sana Candi Borobudur gue dan keluarga nyari oleh-oleh buat keluarga gue dan tentunya buat Vira juga. Gue beliin Vira tas selempang buat jalan gitu, semoga dia suka. Ternyata liburan gak terasa ada 2 hari di Jogja, besok kami rencananya pulang. Karena liburan cuma 10 hari doang jadinya 8 hari ke depan gue liburan di rumah doang. Rencananya gue ngasih oleh-oleh. Part 35, Back to School. Yah libur telah berakhir, gak terasa udah sekolah lagi aja. Hari ini gue bangun gak begitu semangat gara-gara masih ke bawah suasana libur. Dengan lambat gue berjalan ke kamar mandi. Untuk mandi. Abis mandi gue sarapan, lalu pamit kepada ortu gue. Untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa gue mengendarai si Jeki buat ke sekolah. Bu. Yah. Pamit dulu ke sekolah ya. Hati-hati ya nak. Gue langsung tancap gas ke sekolah. Dingin banget pagi-pagi mana gue gak pakai jaket lagi Sampai sekolah gue gak langsung ke kelas tapi ke kantin dulu pengen beli kopi. Bu. Kopinya 1 ya. Sembari ngopi, gue sambil mainan HP, gue juga udah bawa oleh-oleh buat Vira sama teman-teman gue di kelas dan sahabat-sahabat gue. Habis ngopi gue langsung ke kelas. Seperti biasa Vira udah dateng dan duduk di sebelah bangku gue. Dia lagi nyisir rambutnya. Gue, hoi, apa kabar nih? Vira, kamu baik kok, aku kangen kamu.
Gue, yalah baru 10 hari doang KGK ketemu, mana liburan di Bali? Hehehe. Vira, asik tahu, banyak bule di sana ganteng-ganteng. Gue, oh baguslah ada kemajuan. Vira, kemajuan apa sih? Gue, kemajuan untuk move on dari gue. Vira, kalau yang itu mah susah kali. Beberapa saat kemudian bel berbunyi, biasanya sih kalau hari pertama sekolah guru gak masuk. Atau kalaupun masuk pasti gak fokus pada materi. Ya benar, guru gak ada yang masuk ke kelas gue, paling lagi ngerumpi di ruang guru atau masih pada liburan. Lalu gue mengeluarkan tas yang gue beli di Jogja buat Vira. Vir, nih buat kamu dari Jogja. Ya ampun ya As, makasih ya, pasti mahal ya, jadi gak enak nih sama kamu. Yang penting kamu suka kan Vir? Ternyata Vira suka juga, gak nyangka gue. Vira, nih ada oleh-oleh JG dari aku. Gue, wih kaosnya bagus nih, makasih ya. Vira, sama-sama Yang. Gue, loh, Yang. Vira, maksud aku Yas. Hahaha si Vira keceplosan, by the way thanks ya kaosnya. Setelah itu gue langsung membagikan oleh-oleh kepada teman sekelas gue, dan memanggil sahabat-sahabat gue yang sedang bermain basket. Hanya sekedar untuk temu kangen. Abis temu kangen sama sahabat-sahabat gue balik ke kelas dan mengajak Vira ke kantin. Gue, Vir, ke kantin yuk. Vira, traktir ya. Gue, iya udah tenang aja. Gue pun jalan bareng menuju ke kantin, di sepanjang jalan keknya orang-orang terheran sama. Gue yang sedang jalan bareng Vira, hehehe. Vira memesan mie bakso dan es jeruk, sementara gue mesen es teh sama makan snack doang. Gue, lapar banget nih, KW. Vira, hehehe, iya nih, kamu gak makan. Gue, ngeliatin kamu makan aja aku udah kenyang kok. Vira, mulai deh gombalnya, dijitak. Kamu tuh lucu ya Vir, lagi makan aja kamu bisa buat aku ketawa, senyum kamu juga tuh. Yang bikin aku gak bisa lupain kamu. I'm very lucky to have a friend like you, Vira. Part 36, Nadia's Birthday. Hari ini hari ulang tahun Nadia. Gue masih mengingatnya ketika dia bilang kalau dia ultah bulan Februari. Sayangnya kita gak bersama lagi. Hari ini gue ke sekolah seperti biasa untuk mengikuti pelajaran. Sampai kelas gue lihat Vira sedang asik ngobrol sama temen-temennya, lalu gue duduk di bangku gue dan ngecek HP dan bermaksud untuk ngucapin ultah ke Nadia lewat WA. Send to Nadia. Happy birthday Nadia. Aku doain semoga panjang umur, sehat selalu, makin sayang sama Mamah Papa, rajin sholat, makin dewasa, makin cantik. Long last ya sama Bang Panji. WA pun terkirim, dan gue melamun doang setelah itu. Namun Vira datang menghampiriku. Vira, hoi ngelamun aja nih. Gue kaget tiba-tiba Vira muncul aja di samping gue. Gue, hah? Iya nih lagi ngelamunin kamu. Gombal deh. Jawab Vira dan langsung menyubit tangan gue. Lalu Vira memulai pembicaraan dengan gue. Vira, Yas kamu diundang gak ke acara Kak Nadia ntar malam? Gue, gak tahu nih. Gak ada yang ngasih tahu juga. Vira, iya anak OSIS diundang semua tahu. Gue, masa sih, ya udah deh. Vira, aku bareng ya perginya sama kamu. Gue, tapi aku nebeng ya kamu. Vira, ntar aku jemput kamu pakai mobil. Gue, nah gitu dong yang namanya teman. Weh lumayan dapat tebengan entar malam tapi gue belum beli kado buat dia. Entar. Minta temenin Vira aja dan beli kadonya pas siang. Gue, Vir, tar siang temenin yuk cari kado buat Nadia. Vira, iya aku temenin entar. Hahaha raut wajah Vira berubah menjadi ceria. Oke setelah pembicaraan ini kami seperti biasa mengikuti pelajaran hingga waktu pulang sekolah. Tiba dan gue langsung mengajak Vira untuk membeli kado buat Nadia di mall. Sampai di mall. Gue nanya-nanya sama Vira kira-kira kado yang bagus apaan. Gue, kado yang cocok apa ya Vir, yang bagus gitu. Vira, kalau menurut aku kayaknya boneka cocok tuh. Ya udah kami langsung menuju ke toko boneka yang ada di mall dan memilih boneka-boneka yang ada di sana.
Vira, lucu ya ini Hello Kitty-nya. Gue, kamu mau yang ini? Aku beliin deh buat kamu. Vira, asyik. Thank you, Mas. Gue berasa jadi kakak adik sama si Vira, dengan manjanya dia bicara, senyumnya. Tapi gue seneng kok. Maklum gue anak tunggal jadinya gak pernah ngerasain mananya punya adik. Ngemanjain adiknya sendiri. Akhirnya pilihan gue jatuh pada boneka panda buat Nadia, setelah membayar gue menyuruh si mbaknya untuk sekalian membungkuskan menjadi kado. Setelah kelar kami langsung pergi dari toko tersebut. Di jalan menuju parkiran ini si Vira makin nempel AJMA gue, mentang baru dibeliin boneka. Akhirnya gue mengantar pulang Vira ke rumahnya. Vira, ntar malam jam 7 aku jemput ya, awas. Jangan ketiduran ya, hehehe. Gue, iya siap nyonya. Vira, makasih ya bonekanya, lucu deh sama kayak kamu. Gue, iya, aku balik dulu ya. Gue langsung balik ke rumah untuk istirahat. Lagi asik-asiknya istirahat tiba-tiba WA masuk ke HP gue. From Nadia. Amin, thanks udah ngucapin yas. Entar malam jangan lupa dateng ya ke rumah aku. Itu saja WA dari Nadia. Lalu abis membacanya gue langsung lanjut istirahat. Gak terasa udah maghrib aja, gue mandi abis itu sholat terus siap-siap deh yang ganteng selesai. Siap-siap gue bilang ke bokap nyokap kalau mau pergi ke acara ulang tahun teman. Gue nunggu di teras depan rumah. Tak terlalu lama menunggu, mobil Vira pun datang. Vira turun dari mobil dan menghampiri gue. Gue hanya bisa melongo ngeliatnya. Kamu cantik banget, Vir. Sumpah. Dengan balutan dress warna merah dan bando terus sepatu high heels yang menjulang. Vir, kamu cantik banget. If I never seen anything quite like you tonight. Spoiler for lyrics. I think I want you more than one. And no I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me. I think you know me more than know. And you see me more than see. I could know more than the. Every time you look at me. Well if I send you in jeans with no makeup on. And if I to tear in away as your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white. But if I never send anything quite like you tonight. No, if I never send anything quite like you. When it's right it's more than right. Chow so you feel it more than feel. I could take this moment now. Right into the grave with me. Oh well if I send you in jeans with no makeup on. And if I to tear in away as your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white. But if I never send anything quite like you tonight. No, if I never send anything quite like you tonight. No, if I never send anything quite like you tonight. In your eyes, oh in your eyes. In our hearts, yeah in our hearts. So many words just ain't enough. For this love that's more than love. Well if I send you in jeans with no makeup on. And if I to tear in away as your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white. But if I never send anything quite like you tonight. No, if I never send anything quite like you tonight. No, if I never send anything quite like you tonight. Berlanjut. Part 37, Nadia's Birthday, 2. Vira pun menghampiri gue dan menyapa gue. Vira, hai Yas. Gue, hai Vira. Duh, Vira tersenyum kepada gue. Langsung kami berdua pamit ke bokap nyokap gue. Setelah itu masuk mobil dan menuju rumah Nadia. Gue, wangi banget, pakai parfum apaan sih? Vira, ya jelaslah harus wangi, emangnya kamu. Gue, loh aku kenapa? Tadi aku make minyak wanginya dikit sih. Vira, udah wangi kok. Tapi tetap aja wangian aku. Gue, dasar otak udang. Sampai rumah Nadia gue turun dari mobil bersama Vira dan berjalan ke pintu masuk rumah. Nadia. Gak sengaja Vira ngegandeng tangan gue gak tahu harus ngapain jadinya gue terima aja. Berkedip dan tertawa. Sambil membawa kado gue masuk ke dalam rumahnya.
Tak beberapa lama acara pun dimulai. Acara dimulai dari pemotongan kue, para tamu menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Nadia dan bertepuk tangan. Tibalah pemotongan kue. Pertama yang dilakukan oleh Nadia ditujukan untuk kedua orang tuanya. Lalu ke pemotongan kue kedua. Biasanya pemotongan kue kedua itu untuk pacar atau orang yang disayangi dia. Yap. Bener, potongan kue kedua ditujukan ke Bang Panji. Nadia langsung ngasihin kue tersebut ke Bang Panji dengan wajah bahagia. Lalu setelah ngasih kue tersebut, kening Nadia dicium oleh Bang Panji. Di satu sisi gue agak nyesek melihatnya, tapi di satu sisi lain gue seneng lihat Nadia bahagia sama orang yang dia sayang. Vira, so sweet ya mereka. Nengok gue. Gue, iya. Tersenyum kecil. Vira, kamu cemburu ya, hehehe. Gue, hah? Gak kok, enggak. Lalu acara penerimaan kado dimulai. Ini saatnya gue untuk memberikan kadonya ke Nadia. Bersama Vira. Kami pun berjalan ke arah Nadia. Gue, happy birthday Nadia. Ini kado dari kita berdua. Vira, happy birthday Kak Nadia. Nadia, wah makasih udah dateng sama kadonya ya. Vira, iya sama-sama Kak. Nadia, Vira aku pinjam Ilyasnya bentar ya. Vira, iya Kak. Gue pun berjalan ke arah belakang rumah bersama Nadia. Nadia, kamu gak marah kan tadi? Gue, ya ampun Nat, kenapa aku harus marah sih? Aku kan bukan siapa-siapa kamu, aku. Malah seneng bisa lihat kamu bahagia sama orang yang kamu sayang. Nadia, aku kangen sama kamu Yas. Meluk gue. Gue, cukup Nat, aku gak enak kalau ntar dilihat Bang Panji. Sudah ya. Akhirnya Nadia melepas pelukannya, gue langsung balik ke arah Vira, setelah pamitan sama orang tua Nadia, dan Nadia sendiri gue pulang bersama Vira. Di mobil Vira sempat nanya-nanya gue perihal tadi Nadia minjem gue. Vira, kamu ngapain aja tadi sama Nadia? Gue, cuma ngobrol-ngobrol doang kok hehe. Vira, oh. Gue, kamu cemburu ya? Iya kan? Vira, kalau iya emang kenapa? Gue, gak apa-apa sih, kamu lucu aja kalau lagi marah, kayak anak kecil aja hehe nyubit. Pipinya. Gue lihat Vira lama-kelamaan ketiduran dia. Memang sih udah agak malam, gue memutuskan untuk nganter Vira dulu biar gue balik naik taksi aja. Sampai rumah Vira gue bangunin dia. Gue, Neng udah pagi bangun. Vira, udah pagi? Gue, ye bercanda, ayo bangun dah sampai rumah nih. Vira pun bangun dari tidurnya dan keluar mobil. Vira, kamu pulangnya gimana? Gue, udah gampang pakai taksi aja. Dah aku pulang ya. Gue pun pulang naik taksi, sampai rumah gue ganti baju, terus langsung tidur aja. Karena dah ngantuk banget. Lagian juga besok sekolah makanya gue harus bangun pagi-pagi. Berlanjut. Part 38, Epilog Chapter 1. Ya, mungkin inilah cerita terakhir gue di kelas 1 SMA, gue fast forward dari pas Nadia ulang tahun karena memang setelah acara itu, momen-momen gak ada yang menarik untuk diceritakan. Hubungan gue masih baik dengan Nadia, Vira Nadia kini makin mesra aja sama Bang Panji. Hubungan mereka dah hampir 7 bulan. Yang jelas mereka makin mesra aja gue lihat. Gue juga sekarang sudah move on dari dia. Gue malah seneng kalau lihat mereka berdua pacaran. Lain halnya dengan si Vira. Makin hari dia makin manja aja. Hubungan kami layaknya kakak adik saja, dan dia mengerti itu. Yang menarik, dia kini udah punya pacar. Ya, siapa lagi kalau bukan Farhan. Hatinya Vira luluh juga oleh rayuan mautnya Farhan. Kadang si Vira juga curhat-curhat tentang Farhan. Mulai sekarang gue mulai jaga jarak dari Vira, walaupun kalau di dalam kelas dia masih lengket sama gue. Hasil capaian pembelajaran gue selama 1 tahun di SMA gak terlalu jelek-jelek amat. Gue sukses naik ke kelas 11 bersama Vira. Karena sekarang udah penjurusan gue lebih memilih masuk ke IPS. Why?
Walaupun gue pinter dalam mapel MTK, cuman gue lebih srek aja di pelajaran IPS. Bagaimana dengan Vira? Ya Vira masuk IPA, jelaslah cewek cantik pinter kayak dia masuk IPA. Mana dia ranking 1 di kelas 10 pas UKK kemarin. Sementara sahabat gue Reyhan dan Rian. Mereka masuk IPA, dan Aldo, Dimas, Ari masuk ke IPS. Liburan telah tiba, seperti biasa keluarga gue mengajak liburan, tapi gak keluar kota. Melainkan hanya berwisata ke pantai yang ada di daerah gue. Sedangkan Vira dia liburan bareng si Farhan walaupun mereka gak keluar kota. Saat ini gue masih aktif dalam kegiatan OSIS, sebentar lagi bakal ada penunjukan panitia MOS. Untuk para siswa baru, gue pengen banget ngerasain jadi kakak MOS, kakak pembimbing itu. Kayak gimana, cuman gue akan merubah image galak, doyan marah-marah dari kakak MOS. Gue berusaha untuk bersikap baik dan ramah kepada adik-adik yang baru masuk entar. Dan cerita gue di kelas 2 akan mulai pada chapter 2. Chapter 2. Part 39, Satu Hari di Pantai. Yeye libur telah tiba. Keluarga gue mengajak liburan gak jauh-jauh cukup ke pantai yang ada di daerah gue. Pagi ini gue siap-siap untuk berangkat ke pantai, kali ini keluarga gue rame yang ikut, mulai dari sepupu, om, tante DLL. Jam 8 kami berangkat menuju pantai. Sampai di pantai gue langsung turun sambil membawa kamera gue untuk bermain dan mengabadikan momen yang berharga di pantai. Mulai dari fotoin bokap nyokap, tante, adik-adik sepupu, sampai sepupu-sepupu yang sepantaran tak lupa gue juga mengabadikan pemandangan yang ada di pantai tersebut. Waktu siang pun tiba gue disuruh kembali ke tempat di mana bokap nyokap gue berada untuk makan siang. Wah udah rame ternyata, kirain gue pada masih berenang tadi. Ibu tumben baik. Kali ini mau mengambilkan gue nasi biasanya jarang banget gue diambilin. Setelah itu, gue menyantap hidangan yang telah dimasak di rumah tadi di saung tersebut bersama keluarga. Gue habis makan rencananya gue mau kembali ke pantai untuk memfoto pemandangan lagi. Sedang asik-asiknya ngefoto tiba-tiba gue ditubruk sama orang bruk, dan kamera gue terjatuh. Shit. Kalau sampai rusak mana ZZZ. Ternyata orang yang nabrak itu cewek berkerudung. Dia sepertinya lagi lari tadi. Gue, mbak kalau lari lihat-lihat dong ada orang apa kagak di depannya. Cewek, maaf ya mas, saya lagi buru-buru nih maaf ya. Gue, lain kali hati-hati mbak. Waduh cakepnya ini cewek. Bikin hati adem aja ngeliatnya. Lalu dia pergi dari gue. Karena sedang terburu-terburu. Lah HP siapa jatuh tuh? Gue langsung mengambil HP tersebut dan memanggil cewek tadi. Mungkin saja HP itu milik dia. Mbak. Mbak ini HP-nya jatuh. Gue terus memanggilnya namun dia sepertinya gak mendengar gue. Dia sudah tak ada lagi. Di pandangan gue, mungkin dia udah pergi kali ke tempat lain. Gue memutuskan untuk balik ke saung tadi, rupanya semua sudah selesai, lalu kami sekeluarga pergi dari pantai menuju villa yang sudah dipesan oleh om gue. Di mobil gue mencoba untuk membuka HP tersebut siapa tahu ada informasi atau alamat cewek tersebut. Namun pas dibuka HP tersebut ternyata lowat dan tiba-tiba mati. Jadi gue gak bisa nemuin informasi apa-apa dari HP ini mana type-nya beda lagi dengan HP gue, otomatis. Chargernya juga beda. Sampai di villa gue beristirahat sebentar gak kerasa gue ketiduran ampe maghrib. Gue pun dibangunin sama sepupu gue. Setelah gue terbangun gue memutuskan untuk mandi dan sholat maghrib. Karena malam ini keluarga gue ngadain acara bakar-bakar daging, ayam plus ikan gue. Langsung bergegas keluar dari villa. Ternyata sudah pada ngumpul dan bersiap untuk bakar-bakar. Gue sih palingan hanya terima jadi aja. Setelah selesai acaranya lalu dibarengi dengan makan malam gue langsung masuk kamar. Karena udah malam, sambil rebahan tiba-tiba WA masuk ke HP gue. Dan itu si Vira, ngapain? Nih si kutu kupret WA malam-malam. From Vira. Hias, apa kabar? Mana liburan? Aku kangen banget sama kamu.
Gue langsung membalas WA tersebut. Send to Vira. Hai Vira, baik kok, liburan? Ya gitulah. Kangen? Kok kangennya Emma aku sih, kan dah ada. Farhan hehehe. Gak lama kemudian WA masuk kembali ke HP gue. From Vira. Aku telpon ya sekarang. Telepon masuk ke HP gue. Gak pakai lama gue langsung mengangkatnya. Gue, halo assalamualaikum. Vira, waalaikumsalam Yas, kamu belum tidur ya? Gue, maaf Yasnya udah tidur ini sepupunya. Speak. Vira, apaan sih bercanda mulu kamu MAH? Gue, hehehe, belum tidur kok, abisnya kamu gangguin mulu. Vira, ih kamu MAH gitu ya, dicariin malah gak mau. Gue, mana sama Farhan, baik-baik aja kan? Vira, hehe iya, dia beliin aku baju loh kemarin. Gue, terus? Vira, terus aku diajakin nonton bioskop, makan bareng, pokoknya asik deh. Gue, terus aku nanya gitu? Vira, tawuk hoam ngantuk nih aku tidur dulu ya. Gue, ya udah biye. Telepon pun ditutup, dan gue memutuskan untuk tidur karena sudah larut malam. Besok pun gue harus pulang dari villa ini, karena ayah gue ada dinas keluar kota jadinya liburnya cuma sebentar. Gue juga sebenarnya libur 2 minggu, karena gue OSIS dan harus mempersiapkan MOS. Jadinya libur gue cuma 1 minggu doang. Gue harap suatu saat gue dapat bertemu lagi untuk mengembalikannya. Part 40, My Bed. Yas bangun Yas, suara ibu gue. Gue terbangun di pagi hari ini. Hoam rasanya masih pengen libur lagi tapi apa daya, gue harus ke sekolah hari ini karena ada rapat OSIS. Gue mandi abis itu sarapan. Abis itu gue langsung pamit kepada orang tua gue. Bu, ya, ke sekolah dulu ya. Setelah itu gue pacu si Jeki ke sekolah, di jalan gue mampir ke minimarket buat beli cemilan dulu. Abis itu baru ke sekolah, hari ini gue pakai baju bebas karena yang sekolah cuma anak OSIS doang. Sampai sekolah gue langsung menuju ruang OSIS, namun kok itu pintu ruang OSIS ditutup dan agak berisik di dalamnya pas gue ketuk. Assalamualaikum. Gue buka pintunya, gue telat. Rapat udah dimulai sejak 15 menit yang lalu, rapat dipimpin oleh Nadia dan Bang Panji. Lalu Nadia menegur dengan sedikit membentak. Nadia, siapa suruh masuk? Sana keluar, rapat sudah dimulai dari tadi tapi kamu malah terlambat. Gue, maaf kak, saya akan keluar. Dalam hati gue kesel banget dibentak, rasanya pengen gue tabok tuh. Tapi emang salah gue sih. Kenapa gue tadi mampir dulu ya? Udah bodo amat mending gue di luar nyantai sambil makan cemilan. Di luar gue duduk kayak orang blow-on, sendiri, makan cemilan DLL. Sampai akhirnya gue tertidur. Hoi bangun, dah selesai ini. Suara itu terdengar di telinga gue walaupun mata gue masih tertutup, lalu gue menjawabnya dengan asal. Aduh Nadia, udah dong jangan bentak-bentak. Tiba-tiba sebuah tamparan mengenai pipi gue plak. Gue, sakit, loh Vira. Vira, hehehe kamu ngigo ya. Abis dibentak tadi. Gue, tadi kirain yang ngomong itu Nadia, makanya aku bilang gitu ke kamu. Ternyata Vira. Tumben nih anak nyamperin gue. Vira, Yas cari makan yuk. Gue, agak salah ngomong tuh. Tar kalau dilihat Farhan gimana? Bisa kacau ntar. Vira, justru si Farhan nyuruh kamu nganterin aku, dia lagi gak bisa ada keperluan. Katanya. Gue, ya udah tapi kamu yang traktir ya. Vira, bres, dah yuk. Gue lalu pergi bersama Vira untuk cari makan, kebetulan gue juga lapar sih. Akhirnya tujuan. Kami berhenti pada sebuah rumah makan bernama Tijaut, rumah makan yang menyediakan berbagai macam jenis roti yang berbentuk lingkaran pasti tahu kan. Untungnya perut gue doyan makan apa aja, jadinya gue gak terlalu susah untuk makannya. Vira, kamu mau pesan apa Yas? Gue, kamu aja deh yang mesen, aku ikut aja. Vira,
Akhirnya Vira memesan 1 buah pizza berukuran sedang dan 2 gelas jus alpukat. Sambil menunggu gara-gara buat pizza emang lama gue menanyakan perihal tentang rapat tadi. Gue, tadi pas rapat ngebahas apa aja sih? Vira, oh cuma pembagian tugas aja kok buat MOS nanti. Gue, aku kebagian tugas apa nih? Vira, kamu kebagian sama kayak aku, jadi kakak pembimbing, awalnya kamu dipilih jadi ketua MOS, tapi gara-gara kamu telat jadinya diganti deh. Gue, tapi aku lebih suka kalau jadi kakak pembimbing. Vira, hai pasti kamu mau ngeceng ya adek kelas hahaha. Gue, biarin. Gak lama kemudian pesanan kami datang dan gue langsung menyantapnya dengan Vira. 30 menit kemudian akhirnya habis juga makanan yang dipesan Vira, walaupun yang lebih banyak. Ngabisin dia, gue cuma dapat 2 potong doang, sedangkan dia ngabisin 4 potong. Alhamdulillah, kenyangnya. Setelah Vira membayar gue langsung mengantar Vira pulang ke rumahnya. Sampai sana gue langsung pamit dan gak lupa untuk berterima kasih karena udah ditraktir. Gue, Vir aku pulang dulu ya. Makasih ya udah ditraktir hehehe. Vira, iya ya sama-sama sampai jumpa di MOS ya. Gue pun akhirnya balik dari rumahnya Vira. Cerobohnya gue hari ini gue telat masuk rapat. Jadinya gue gak dibolehin ikut rapat tapi beruntungnya gue hari ini, gue ditraktir makan pizza hehehe. Sekali lagi thanks ya Vir udah ditraktir. Berlanjut.